Pernah nggak sih kamu ada di situasi yang kamu ngelakuin suatu hal karena pendapat orang lain, tapi nih orang lain diem waktu kamu sampein, dan kamu kayak orang bego aja, kok gue ngelakuin hal yang ingin dia lakuin, terus dia kayak nyuruh gue gitu. Hai teman-teman, kenalin nama aku Olivia, dan di sini kamu sedang menyaksikan My Thoughts, yang mana aku bakal nge-share tentang pendapatku mengenai beberapa hal yang menurut aku penting untuk dibicarakan. Nah, kali ini aku mau bicarain tentang orang-orang dengan sifat manipulatif. Long story short, aku udah beberapa kali ketemu sama orang kayak begini, tapi ada nih satu case yang notabene aku sering dimanipulasi oleh orang ini. Aku sadar, tapi aku nggak sadar gitu loh, ngerti nggak sih? Aku menyebutnya adalah manipulatif, orang yang manipulatif. Kenapa aku sampaikan itu? Karena aku ngerasa aku dirugikan untuk hal ini. Even dia sampein hal-hal itu dengan narasi kayak lu juga butuh loh gitu loh, lu juga harusnya ngomong loh gitu. Padahal dia yang juga membutuhkan itu, tapi dia nggak ingin nyampein pendapatnya di depan banyak orang dan terlihat buruk untuk itu. Jadi dia nyampeinnya ke gue, dan gue yang jadi terlihat buruk. Menurut aku, even though aku ngerasa aku juga ngedapetin hal yang sama seperti ya aspirasi dia, tapi satu sisi aku ngerasa ini gak adil gitu loh. Kalau gue nyampein sesuatu yang bukan pure keinginan gue, keinginan dia, tapi pas disampein dia gak sedikit pun support gue gitu loh. Kayak gue udah nyampein nih, terus dia cuman diem doang, kayak itu memang pure dari pendapat gue, ngerti gak sih lu? Terus lu akhirnya kayak orang bego, dan akhirnya lu nyalahin diri lu sendiri. Kenapa sih gue mau, kok bego banget sih? Nah, menurutku nih, ini bukan good environment untuk berada di sekitar orang-orang seperti ini, karena kamu akan sering menyalahkan dirimu. Kok gue udah jatuh berkali-kali, tapi tetap aja nih kemanipulasi sama nih orang, kok gue bego banget gitu. Jadi itu bukan hal yang baik untuk dirimu sendiri, itu gak sehat. Dan juga orang kayak begini guys, dia tuh pintar banget untuk mempengaruhi orang lain, dan itu bukan salah kamu untuk jatuh di jebakan dia. Menurutku untuk mempunyai sifat seperti ini itu sebenarnya suatu keuntungan ya, tapi perlu garis bawahi kalau kamu harus menggunakannya dengan hal yang baik juga. Kalau orang lain udah merasa dirugikan dengan apa yang kamu lakukan, itu gak baik sih. Makanya aku nyebut ini kayak manipulatif, karena aku merasa dimanipulasi dengan apa yang mereka sampaikan. And I believe that when God give you a good skill on something, it definitely you have to use that in a good way too. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa, oh kayaknya gue begini deh, nah menurut aku sih nggak masalah ya. Tapi harusnya nih, saranku kamu juga ngelihat diri kamu lagi. Oh, gue ngelakuin ini, gue sering manfaatin orang gak sih sama skill yang gue punya ini, atau gue ngelakuin ke hal yang baik-baik aja begitu. Karena menurutku juga kasian banget orang yang ada di sekitar kamu, dia bakal ngerasa sering dibodohi, dimanipulasi sama sifat kamu ini, dan kamu juga harusnya mengevaluasi dirimu juga begitu. Nah, kalau kamu berada di lingkungan seperti ini atau menghabiskan banyak waktu dengan orang yang aku sebutkan tadi, bisa banget kamu mulai menjauhi atau make a gap gitu loh. Jangan deket banget sama orang kayak begini. Dan kamu harus bawa note kalau nih orang manipulatif nih. Jadi gue harus hati-hati banget sama apa yang dia sampaikan. Gue jangan sampai mudah terpengaruhi gitu loh. Dan kamu bisa banget nimbang hal kayak, ini gue bener-bener butuh gak sih? Dan gue harus nyampein juga, lu yang butuh lu ngomong sendiri, jangan lu nyumbang kayak gue gitu. Tapi sih menurut aku berada di posisi kayak begini, kamu dimanfaatkan atau kamu dimanipulasi, itu nggak masalah. Kayak aku belajar banyak dari momen-momen terburuk di hidupku, karena ya kalau bahagia ya udah oke, bahagia. Tapi kalau kamu berada di momen terburuk, terus kamu ngelihat setelah kamu melewati itu, wow, gue belajar banyak banget. Karena ada orang kayak begini, gue belajar ini. Karena gue terpuruk, gue belajar untuk menjadi lebih percaya diri lagi gitu. Ini adalah hal yang aku senengin banget dari melewati semua fase itu. Aku sering kayak mundur beberapa langkah, terus ngelihat, oh ini gak buruk doang kok, ada baiknya. Apa sih pelajaran yang gue dapetin? Dan mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin hal itu, karena kalau kamu ngelihat lagi, itu bisa banget jadi supporting kamu untuk masa depan gitu loh. Kamu bisa jadi lebih wiser, kamu bisa jadi lebih semangat, lebih positif. Jadi aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga teman-teman juga dapat insight ataupun pelajaran dari apa yang aku sampaikan, dan bisa diimplementasikan ke kehidupan teman-teman. Dan ya, untuk teman-teman yang punya cerita seperti ini bersama orang-orang yang manipulatif, dan bagaimana cara kamu untuk overcome itu semua, atau kamu salah satu orang seperti itu, bagaimana positif dan negatifnya untuk kamu. Aku seneng banget bacain cerita orang lain, dan semoga ini juga bermanfaat, karena aku seneng banget kalau ini juga bermanfaat untuk kamu. Terima kasih.